Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk mempersiapkan sedikit waktunya mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi ini berkaitan dengan Minggu Prapaskah yang kedua. Bacaan yang diperdengarkan dari bacaan Injil tadi menampilkan kepada kita Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Dan peristiwa pemuliaan ini tentu bukan sebuah peristiwa yang Yesus itu dimuliakan oleh manusia, ya. Tetapi peristiwa pemuliaan itu terjadi dalam konteks Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Perjumpaan di antara ketiganya tentu bukanlah sebuah perjumpaan seperti kita manusia biasa, ya, atau reuni seperti kita manusia biasa. Tetapi perjumpaan ketiganya tentu merupakan perjumpaan yang ilahi, di mana Musa dan Elia itu datang dalam kemuliaannya, dan juga Yesus sebagai Allah yang sedang berada di dalam kemuliaannya. Apalah inti pembicaraan mereka, kita tidak tahu. Yang pasti bahwa dari perjumpaan itu dikatakan oleh Injil tadi bahwa mereka berbicara berkaitan dengan tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Nah, tentu dalam konteks ini bahwa Yesus yang akan pergi ke Yerusalem, tentu itu merupakan suatu perjalanan di mana dia akan mengalami penderitaan. Di Yerusalem juga tentu Yesus menyatakan akan sesuatu yang pasti kepada manusia, secara khususnya para
pendengar atau yang menyaksikan Yesus yang mengalami penderitaan itu akan cinta Allah yang begitu dalam kepada manusia, atau akan Yesus yang sungguh-sungguh membela manusia dari kegelapan dosa, di mana Yesus yang tidak bersalah itu mengalami penderitaan. Tentu semuanya itu berada dalam sebuah konteks bahwa Yesus ingin mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Yesus tidak bersalah, tetapi dia disalahkan karena kepentingan manusia, karena ego manusia yang begitu tinggi. Yesus mengorbankan dirinya hanya demi sebuah kebenaran. Dengan demikian Yesus menunjukkan dari penderitaannya itu dia sedang membela kebenaran, dan perjuangannya atau pengorbanannya adalah pengorbanan kebenaran. Dia mengorbankan dirinya demi ditegakkannya kebenaran. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, tentu dalam hal ini, kebenaran dalam hal ini bahwa kebenaran untuk dipahami oleh manusia dari perjuangan Yesus, dan sekaligus Yesus sebagai sakramen Allah menunjukkan di hadapan Allah dia sebagai manusia yang sempurna, yang setia sepenuhnya di hadapan Allah. Dan Yesus itu pada akhirnya itu menjadi gambaran manusia yang sempurna untuk kita manusia dan juga untuk Allah. Dengan demikian teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, perjumpaan ini tadi juga nampaknya seperti bahwa Yesus, Elia dan Musa itu memberikan peneguhan untuk kekuatan kepada Yesus untuk setia pada tugas perutusannya. Dalam mungkin tidak berarti kita mengabaikan Yesus sebagai Allah ya, yang mempunyai kuasa, tetapi dalam hal ini, dalam konteks ini mungkin dilihat dari sisi kemanusiaannya. Tentu Yesus takut ya, karena dia sudah bisa melihat ngerinya penderitaan itu, tetapi kehadiran kedua tokoh itu meneguhkan Yesus untuk tetap setia menjalankan tugas perutusannya yang akan dijalankannya di Yerusalem. Teman-temanku, sahabat-sahabat yang terkasih, dari bacaan ini kita sesungguhnya belajar bahwa Petrus tadi dia merasa gembira ketika berada di dalam kemuliaan Tuhan, atau berada bersama menyaksikan kemuliaan yang dipancarkan dari perjumpaan ketiga orang tadi, Yesus, Elia, dan Musa. Tetapi bagi Yesus itu hanyalah sebuah penampilan dari ujung perjuangan atau pengorbanan Yesus, dan juga sebagai ujung dari atau gambaran dari perjuangan manusia yang memang setia pada kebenaran atau yang memang setia pada Allah. Dia akan mengalami kemuliaan yang sama, dalam arti bahwa dia akan hidup berada di dalam kemuliaan Allah. Teman-temanku, sahabat-sahabat yang terkasih, masa Prapaskah ini tentu menjadi momen juga untuk kita untuk bisa pelan-pelan memandang kemuliaan Allah, bahwa kita terus merenung dan merefleksikan diri kita pada masa Prapaskah ini, agar sekiranya nanti kita itu membentuk suatu pribadi yang lain, atau kita menghadirkan diri yang bermakna baik bagi diri kita sendiri, sesama, dan tentunya bagi Allah. Dan di sini pertobatan atau peralihan dari suatu bentuk kehidupan yang lama itu menjadi penting. Dan Tuhan mengajak kita untuk membawa semua pengalaman atau pergulatan masa lalu kita kepadanya. Membiarkan Tuhan yang bekerja di dalamnya dan juga memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk kita, sehingga kita pun bisa lahir sebagai manusia baru, atau lahir kembali di dalam konteks percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, dilahirkan kembali dalam kebenaran. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini semakin meneguhkan kita bahwa kemuliaan itu sudah digambarkan oleh Allah sendiri, oleh Yesus dari penampakan tiga tokoh tadi. Oleh karena itu Allah tadi, Allah Bapa, berbicara kepada kita, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia, atau inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Tentu yang kita dengarkan adalah ajaran-ajaran Yesus tentang kebenaran, dan juga kita melakukannya
di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Semoga